Tuhan. Halo. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Karena sejak dulu Tuhan sudah menunggu hidup kita. Sebelum kita ada, Tuhan sudah lebih mengenal kita. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan.
Di altarmu ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku.
kemuliaan hanya nama Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara masih sanggup berdiri? Saya yakin saudara-saudara dalam keadaan sehat. Mari kita datang ke baitnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Mari menari buat Tuhan pada pagi hari ini. Karena Tuhan hadir di tempat ini. Haleluya. Datanglah kebaliknya dengan hati bersyukur ke dalam kebakarannya, dengan hati bersyukur.
yang pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Denny Yunus. Kita tahu bahwa tidak selalu doa kita dijawab sama Tuhan. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat hidup kita. Seperti pujian ini mengatakan, tak selalu Tuhan menjawab doa. Terima kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan ikut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Benar Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan ikut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Rencananya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Dan kami berdiri. Hormat kemuliaan hanya bagimu, Bapa di surga. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Itulah bagian kami dalam ibadah ini, yaitu kami berkata-kata kepada Engkau lewat pujian dan penyembahan kami. Dan saatnya juga Bapa, di dalam ibadah ini kami mau duduk diam, mendengar Engkau yang berkata-kata kepada setiap kami. Kami membuka hati kami Bapa, untuk menyediakan hati kami demi firman-Mu. Biar Roh Kudus menolong kami, sehingga ketika benih firman yang disampaikan akan jatuh di tanah hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Bapa, Engkau melihat setiap hati kami.
Saat ini ketika kami beribadah kepadamu, memuji Engkau, mengagungkan Engkau, dan mendengar firman. Sebab Engkau bukan melihat lahiriah kami, tapi Engkau melihat kedalaman hati kami. Apakah kami betul fokus ibadah kepadamu. Dan kami percaya bila kami dengan sikap hati yang benar datang beribadah kepadamu, memujimu, mengagungkan Engkau, mendengar firman-Mu, kami percaya kami pulang akan membawa berkat firman. Kami pulang akan membawa pemulihan yang daripada Engkau. Kami pulang membawa sukacita yang daripada Engkau. Dan kami akan menjalani hidup kami kemenangan demi kemenangan. Sebab kami tahu ibadah yang kami lakukan bukan ritual agama, bukan ritual sebuah gereja, tapi ini adalah bagian panggilan-Mu untuk kami datang beribadah. Satu persekutuan yang Engkau ciptakan, yang Engkau adakan, sehingga kami boleh datang bersama-sama bertemu dengan Engkau di tempat ini. Terima kasih Bapa, pakai dan urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu oleh kuasa darah Yesus, sehingga menjadi layak menjadi alat yang daripada Engkau. Biar Roh Kudus yang perkataan firman di dalam hati jiwa dan hamba ini, sehingga apa yang disampaikan bukan pengetahuan kognitif manusiawi, tapi betul-betul adalah pewahyuan daripada Roh Kudus sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau membaca dan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Shalom. Sudah yang kasih dalam Tuhan, ada satu hal yang saya mau tanyakan dan saudara boleh jawab, dan memang kalau perlu ya harus dijawab saudara ya. Ada pertanyaan yang berhubungan dengan renungan firman Tuhan pada pagi dan siang hari ini. Ya, terima kasih. Saudara, pertanyaan saya adalah ada dua yang paling berharga ya. Dua yang paling berharga di dalam kehidupan kita di dunia ini. Dua yang paling berharga di dalam kehidupan kita di dunia ini. Ada yang bisa bantu jawab apa kira-kira? Dua yang paling sangat berharga di dalam kehidupan kita saat ini. Ada yang bisa bantu? Ya? Waktu. Oke. Terus lagi. Ayo. Ada dua. Yang pertama waktu. Oke, sip lagi. Keluarga, oke. Nah, kalau pertanyaan ini memang jawabannya itu banyak sekali. Waktu, keluarga, ya mungkin kalau kita mau jujur secara manusiawi kita, apa sih? Aset mungkin, deposito kita. Tetapi ada dua hal yang paling berharga yang kita nggak bisa dapatkan dengan jerih lelah kita, dengan kekuatan kita, dengan kepandaian kita, dengan fasilitas yang kita punya. Itu nggak kita bisa peroleh. Dua yang berharga ini. Tadi dijawab waktu, betul. Itu waktu yang paling berharga dalam kehidupan saudara dan saya. Itu aset yang kita nggak bisa beli dengan kekayaan seperti apapun juga. Saudara mau punya kekayaan sebesar apapun, saudara nggak bisa beli waktu. Betul? Satu hari 24 jam. Saudara bisa beli tambah 1 jam lagi deh, jadi 25 jam bisa? Enggak. Tetap 25 jam. Atau kehidupan kita yang di belakang bisa kita balikin? Enggak ada. Sudah berlalu. Mungkin banyak gagalnya kita waktu itu. Itu waktu. Tinggal kita memikirkan ke depan supaya waktu-waktu yang sudah berlalu tidak lagi menjadi sia-sia. Itu yang pertama, waktu, betul.
Yang sebetul. Yang kedua apa? Keselamatan. Nggak ada yang lain. Keselamatan, saudara. Keselamatan itu nggak bisa saudara beli. Mau dengan apapun. Tidak. Sebab keselamatan itu adalah anugerah dari Allah kepada kita lewat iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Tapi dua hal yang penting ini seringkali kita nggak merenungkannya, nggak memikirkannya. Kita mau jujur, setiap hari yang kita pikirkan apa sih? Kerjaan kita, studi kita, keluarga kita. Itu yang menjadi prioritas hidup kita. Salah? Enggak salah. Karena pekerjaan usaha pun itu adalah berkat Tuhan, di mana kita punya tanggung jawab untuk menjalankannya. Betul, enggak salah. Tapi pernah nggak kita merenungkan waktu-waktu yang kita jalani dalam hidup ini? Karena dalam kehidupan kita setiap hari kita nih terbatas ruang dan waktu. Berarti begitu pentingnya. Kekayaan sudah bisa peroleh dengan berbagai cara. Bisa saudara beli, bisa saudara miliki dengan kegiatan saudara, dengan kerajinan saudara dan lain sebagainya. Tapi waktu nggak bisa ditambah dan tidak bisa dikurang. Kita hidup ini dibatasi oleh waktu. Lalu apa hubungannya dengan hidup kita sebagai orang percaya? Lalu apa hubungannya waktu ini dengan keselamatan yang Allah berikan kepada kita? Pernah saudara berpikir tentang keselamatan? Betul nggak saya sudah diselamatkan? Betul nggak anugerah itu ada pada saya? Nggak jaminan saudara punya surat baptisan. Nggak jaminan saudara punya KTP Kristen jemaat di tempat ini. Nggak jaminan. Sebab anugerah keselamatan itu betul-betul anugerah sepenuhnya. Dan ciri-ciri anugerah keselamatan harusnya ada di dalam roh kita. Ada gregetnya gitulah saudara. Tapi kebanyakan kalau kita sakit saja saudara ya. Kalau kita sakit, yang kita pikirin apa sih? Ingin cepat sembuh, betul? Cuma itu. Nah, saya beberapa kali melayani mereka yang sudah di ICU. Kalau ditanya, Pak, Ibu, apa yang saya doakan? Mereka cuma minta satu, sembuhin saya. Nggak ada tuh, Pak, doakan agar saya diselamatkan. Nggak ada. Jadi permintaannya sembuh, padahal udah di ICU, udah puluhan selang di dalam tubuhnya, masih minta disembuhkan. Salah? Nggak salah. Tapi pernah nggak dia merenungkan di tempat tidur itu, Tuhan, apakah saya sudah pasti selamat atau enggak? Karena keselamatan dan waktu ini berhubungan, saudara. Waktu kita di dunia ini sangat terbatas. Mazmur 90 firman Tuhan katakan apa ayat 10? Usia manusia cuma 70. Lebih dari itu kesusahan. Seperti saya ini usianya udah 63 tahun, saudara. Berarti kalau ngikutin Alkitab, usia saya cuma 7 tahun lagi. Kalau sampai. Saudara mungkin jauh di bawah saya, tapi pernah kita pikirkan tentang keselamatan? Ibadah yang kita jalankan saat ini, salah satu bentuk ekspresi ucapan syukur kita bahwa kita sudah diselamatkan. Itu harusnya seperti itu, saudara. Ekspresi kita, ucapan syukur kita. Ibadah itu untuk apa sih? Seperti kita saat ini, apakah untuk kepentingan pribadi kita, untuk permohonan kita, untuk merayu Tuhan supaya Tuhan berkati kita? Enggak. Ibadah itu ada, ibadah diadakan. Ibadah kan yang mengadakan kan Tuhan, yang mendirikannya Tuhan. Berarti dalam ibadah ini tugas kita cuma satu, memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Enggak lebih dari itu. Itu sebagai bentuk ucapan syukur bahwa kita sudah menerima anugerah keselamatan.
satu bentuk itu. Jadi ibadah bukan untuk kebutuhan kita, kepentingan kita, enggak. Untuk kita memuliakan nama Dia, karena Dia sudah menganugerahkan keselamatan buat kita. Baik yang melayani juga di tempat ini. Kita melayani bukan hal sesuatu yang karena kita punya skill, enggak. Tapi saya melayani Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur. Saya kembalikan kemuliaan untuk Tuhan karena Dia sudah menganugerahkan keselamatan buat kita. Jarang sekali. Maka dari itu firman Tuhan katakan di dalam Matius 22, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Ini nubuatan. Artinya apa? Ini menjadi satu tanda tanya besar perenungan buat saudara dan saya. Saya ini ada di kelompok yang banyak dipanggil, apa ada di kelompok yang sedikit yang dipilih? Kalau kita ada di kelompok yang sedikit yang dipilih, berarti sudah pasti kita akan masuk dalam kerajaan surga. Kalau banyak yang dipanggil, no, tidak. Jadi dua hal ini penting, keselamatan dan waktu. Nah, saudara, Alkitab bicara waktu itu di dalam Alkitab itu ada bicara tentang 3 waktu. Di Alkitab ada bicara tentang 3 waktu. Tidak lebih dari 3 waktu. Waktu yang pertama yaitu Kronos. Kronos itu waktu yang terbatas, ruang dan waktu. 1 hari 24 jam. Itu Kronos. Lalu waktu yang kedua ada Kairos. Itu waktunya Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu. Itu berhubungan dengan intervensi Tuhan dalam kehidupan kita dan berhubungan dengan rencana Tuhan. Yang ketiga, bicara waktu itu adalah aion. Aion itu waktu di mana waktu itu kekal begitu. Kairos juga kekal, tapi itu berhubungan dengan intervensi Allah. Tapi kalau aion adalah waktu yang nggak terbatas ruang dan waktu, itu aion. Seperti nanti kalau saudara dan saya mati masuk surga, itu aion, kekal selamanya. Atau mati masuk neraka, aion juga, kekal di neraka. Itu aion. Nah, di sini saya mau bicara mengenai Kronos dan Kairos. Itu yang Tuhan tahu dalam hati saya. Sudah tahu, Efesus pasal 5, Paulus katakan hati-hati. Hari-hari yang kita jalani ini adalah hari yang jahat, yang sangat jahat. Artinya apa? Saat ini Kronos, ini waktu yang jahat. Berarti saudara dan saya hidup dalam waktu yang jahat. Jadi waktu yang kita jalani setiap hari dan kita ada di dalamnya 124 jam, kita berjalan terus dalam waktu yang jahat. Jadi kita ada di dalam waktu yang jahat, saudara. Saudara bayangin, pernah nggak berpikir waktu yang kita jalani saat ini bukan waktu yang sangat baik? Tidak, sangat jahat, karena ini semua ada di dalam kuk kekuasaan si iblis. Di dalam Lukas pasal 4, iblis berkata apa kepada Yesus? Segala kuasa sudah ada di tanganku. Ini bicara segala kuasa, berarti segala sesuatu yang ada di bumi ini, termasuk waktu 24 jam, itu ada di dalam kekuasaan iblis. Ada di dalam kuk dosa. Jadi dia sepenuhnya pegang kendali dengan waktu yang berjalan ini. Dan sudah dan saya ada di dalamnya. Kira-kira ngeri gak saudara? Saudara pikir ini, kita ini ada di dalam waktu yang sangat jahat. Sehingga Yesus katakan apa? Kamu adalah terang dunia. Kenapa Yesus katakan kamu terang dunia? Karena memang kita ada di dalam kegelapan. Bicara waktu, Kronos adalah waktu yang gelap, waktu yang jahat. Kita ada di dalamnya. Saudara bayangin kira-kira gimana? Kalau misalnya saudara, ini contoh saudara, kalau saudara misalnya di penjara, menjalani hari-hari setiap harinya, lama nggak kira-kira? Banyak kesaksian saudara. Saya
Sudah 6 apa 7 kali saya udah pelayanan ke Nusa Kambangan. Ada yang divonis mati, tinggal nunggu waktu. Ada yang divonis seumur hidup, ada yang divonis 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Saya melayani di Nusa Kambangan sudah 7 kali. Dari tahun ke tahun. Ketemunya orang itu lagi sudah. Berarti saya sering, gimana kamu di sini? Pak, itu satu hari itu sampai juga 1 tahun lebih, Pak, udah nggak nyaman. Jadi waktu ini begitu ketat buat mereka, ketat bukan karena cepat, bukan. Tapi mereka udah betul-betul kayak ada di dalam neraka yang sangat-sangat tidak menyamankan kedagingan mereka. Mereka nggak nyaman. Dan waktu di sana itu waktu yang sangat-sangat mengerikan. Ya karena memang itu menjadi satu bagian dari upah mereka karena mereka melakukan pelanggaran hukum. Begitu, saudara. Kita masih di tempat yang bebas, tapi tetap kita ada di dalam kuk dosa, ada di dalam kuk kuasa kegelapan, dan kita ada di dalamnya. Tapi Yesus katakan kamu adalah terang dunia. Kalau kita terang dunia, berarti kuasa dosa, kuasa kegelapan yang menguasai waktu bisa nggak menguasai kita? Bisa nggak mengintervensi kita? Tidak akan bisa. Karena Tuhan Yesus katakan kamu adalah terang dunia. Tapi apakah betul saudara ini terang dunia? Itu pertanyaannya. Apakah betul kita terang dunia? Ya kan? Gitu. Nah, saudara, di dalam Pengkhotbah, ya, Pengkhotbah pasal 3, saya akan bacakan. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ke 11. Ya, ini bicara waktu, ini bicara kronos. Saya akan bacakan cepat. Perikopnya untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menanti. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk berdamai. Apakah untuk pekerjaan dari apa yang dikerjakan dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, saudara, bicara Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11. Ini bicara waktu. Ini bicara waktu. Waktu yang sangat jahat. Ayat 1 sampai ayat 8 kalau kita baca, ayat 1 sampai 8 kalau kita baca, di sini berbicara mengenai kita ini sebagai manusia, sebagai orang yang terbatas ruang dan waktu, tidak berdaya dengan waktu yang berjalan. Jadi apa yang terjadi di dunia ini, kita ini tidak berdaya, kita hanya sebagai penonton apa yang terjadi di sekitar kita. Kita nggak berdaya, kita nggak mampu, cuma jadi penonton, dan kita nggak bisa ikut ngatur waktu ini. Oh supaya jangan seperti ini, jangan seperti ini, nggak bisa. Semuanya berjalan dengan otomatis, dan itu berjalan sekali lagi dalam kekuasaan si jahat. Kita nggak berdaya, kita cuma penonton. Coba sudah pikir, sudah renungkan,
dalam lingkungan saudara, dalam kehidupan saudara setiap hari? Apa yang terjadi setiap hari dalam kehidupan saudara, di dalam lingkungan kita? Apalagi sekarang dunia sudah canggih sekali ya. Kita bisa lihat lewat internet dan sebagainya apa yang terjadi. Kira-kira kita bisa nggak menggagalkan apa yang sudah terjadi, membatalkan apa yang sudah terjadi? Bisa nggak? Kan? Cuma jadi penonton. Bahkan mungkin tidak ada di dalam, kita bisa terlibat. Ini bukti bahwa kita sangat terbatas ruang dan waktu. Maka dari itu pertanyaan saya tadi, yang paling berharga apa sih? Waktu. Berarti saudara dan saya harus menyiapkan diri menghadapi setiap hari bahwa kita ini berjalan dengan waktu yang jahat. Tapi sekali lagi saya katakan apa? Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Berarti kita terang yang ada di dalam kegelapan waktu ini. Nah, masalahnya tadi yang saya katakan, posisi kita ini seperti apa? Betul nggak kita ini sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang percaya pada Kristus? Karena masalah iman itu yang tahu cuma saudara, Tuhan, dan setan. Istri saudara, suami saudara, orang tua saudara, anak saudara nggak tahu. Nggak jaminan. Yang tadi saya katakan, seperti saya sebagai hamba Tuhan di tempat, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala juga. Apakah jaminan saya orang yang beriman sejati? Belum tentu. Itu yang tahu saya sendiri. Saya bisa pakai topeng kemunafikan. Saya bisa pakai topeng hamba Tuhan. Saya bisa topeng kesalehan. Seolah-olah saya hamba Tuhan yang hebat, yang suci, hidup benar. Begitu. Yesus katakan Matius 7:20, dari buahnya kamu akan tahu. Pengertian dari buahnya akan tahu bukan berarti di mana walaupun kita sehebat apapun memakai topeng kemunafikan kita, nanti akan kebongkar juga. Tapi kalau kita buahnya buah keselamatan, buah iman yang sejati, sampai kapanpun buah kita tetap kekal. Karena tidak pakai topeng, tidak pakai manipulasi. Ciri orang yang diselamatkan itu seperti apa sih? Ciri orang yang udah percaya Yesus seperti apa sih? Ciri yang udah beriman sejati seperti apa sih? Ciri orang yang dikatakan kamu adalah terang dunia itu seperti apa sih? Itu ada ciri-cirinya, saudara. Ada tanda-tandanya, saudara. Karena Matius 3:20 tadi Yesus katakan apa? Dari buahnya kamu akan tahu Kristen sejati atau bukan, beriman sejati atau bukan, terang dunia atau bukan. Kalau sudah dan saya terang dunia yang dikatakan Yesus itu ada jabatan kita, status kita, berarti walaupun kita berjalan dalam kegelapan waktu yang sangat jahat ini, percayalah, intervensi iblis tidak bisa mengganggu dan menjamah kita. Kecuali kalau kita jatuh dalam dosa. Betul? Nah, ciri-cirinya seperti apa sih? Ciri-cirinya simpel. Ciri-ciri orang yang sudah menerima anugerah keselamatan atau beriman sejati atau terang dunia adalah salah satunya apa sih? Dia punya kesadaran rohani dan kedisiplinan rohani. Apa itu kedisiplinan rohani? Kedisiplinan rohani adalah orang-orang Kristen sejati ini punya kerinduan untuk selalu menjaga relasinya dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Bagaimana caranya intim dengan Tuhan? Apakah seminggu sekali ke gereja? Apakah melayani Tuhan lewat musik dan lain sebagainya? Tidak. Kedisiplinan rohani itu otomatis, bukan dimunculkan dari kedagingan kita atau kekuatan kita, enggak. Itu otomatis natur sendiri, itu natur rohani yang sudah diselamatkan, yang sudah beriman sejati atau yang menjadi terang dunia. Itu naturnya sendiri, sifat itu otomatis muncul sendiri. Itu kedisiplinan rohani, artinya apa? Punya relasi dengan Tuhan. Sebab
iman itu adalah relasional. Artinya apa? Hubungan dua arah. Allah dengan kita, kita dengan Allah. Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 10 apa? Aku mengenal dombaku dan dombaku mengenal aku. Betul? Betul nggak? Yesus katakan apa? Aku mengenal dombaku dan dombaku mengenal aku. Itu relasi. Itu hubungan. Lalu hubungan itu di mana letaknya? Hubungan itu ada dalam kehidupan kerohanian kita. Setiap pagi, bangun pagi, bukan HP lu yang dicari, bukan HP lu yang dibuka, tapi datang memuji, menyembah dan berdoa kepada Dia. Lalu membaca dan merenungkan firman-Nya. Setiap pagi itu ada kerinduan yang mau gak mau, karena ada relasi di mana kita bisa bertemu Allah hanya lewat firman Tuhan. Nggak ada yang lain. Bukan lihat YouTube. Memang di YouTube banyak khotbah-khotbah, itu bukan. Tapi secara pribadi kita baca firman. Itu relasi setiap pagi. Lalu yang kedua apa? Kedisiplinan rohani. Kedisiplinan kedua apa? Punya kerinduan untuk terus dan terus mau menyenangkan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Jadi kita punya target, Tuhan hari ini saya harus menyenangkan Tuhan, harus menyenangkan. Bagaimana saya? Apa nyanyi? Tidak. Tapi menjaga hidup kita setiap hari, di mana kita berada, kita memposisikan diri sebagai pelaku firman. Itu udah menjadi satu ciri kedisiplinan rohani kita. Dan juga kita sebagai jemaat di tempat ini punya kedisiplinan rohani juga, mengikuti semua program gereja. Program apa aja di gereja ini kita harus ikut terlibat di dalamnya. Kita punya tanggung jawab. Sebab gereja ini ada bukan miliknya Pak Hasan, tidak. Ini punya Tuhan. Pak Hasan cuma hamba yang Tuhan percayakan, tidak lebih daripada itu. Dan itu punya urusan pribadi antara dia dengan Tuhan. Jadi saudara ikut bertanggung jawab di gereja ini. Saudara tersisa di dalamnya, berarti saudara jadi mitra. Yesus katakan apa? Bukan kamu yang pilih aku, tuh, aku yang pilih kamu, supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu tetap. Ada kata tetap, artinya apa? Saudara dan saya harus berbuah terus. Salah satunya apa sih berbuah tetap? Bersaksi. Pernah nggak saudara bersaksi? Membawa jiwa bagi Tuhan lewat dimana saudara berjemaat di tempat ini. Pernah nggak saudara punya kerinduan mencari jiwa-jiwa yang udah lama nggak ke gereja? Sudah datengin, yuk kita ibadah lagi, yuk ke tempat saya ibadah. Itu bentuk kedisiplinan rohani, itu bentuknya. Itulah yang disebut mitra Allah. Kalau itu nggak ada, maaf saudara, cek diri. Jangan-jangan saudara Kristen palsu. Betul. Saya bilang apa adanya saudara. Bahkan di jemaat saya pun saya keras, saya tegas. Kenapa? Karena saya mengasihi. Ayo bangkit. Ada kedisiplinan rohani, nggak mungkin nggak. Itu udah menjadi naturnya. Itu udah menjadi wajah kekristenan kita. Itu menjadi sifat kekristenan kita. Kedisiplinan rohani. Lalu kesadaran rohani apa? Kesadaran rohani adalah hidup kita adalah hidup dalam pertobatan. Saudara, kalau kita mau jujur setiap hari, kita pasti jatuh dalam dosa. Kita ini enggak ada yang sempurna. Saya setiap hari pun jatuh dalam dosa, enggak mungkin enggak.
sengaja atau tidak disengaja, baik itu dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan, itu pasti. Mungkin satu hari satu jatuh dalam dosa bisa 5 kali, bisa 2 kali, bisa 10 kali, bisa. Itu pasti nggak mungkin, karena natur daging kita ini natur yang bersumber dosa. Jadi Yesus mati di kayu salib untuk apa? Yesus mati di kayu salib bukan untuk menyelamatkan natur daging kita yang berdosa. Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan roh kita yang sudah divonis mati kekal akan kembali menerima kekekalan itu. Karena Yesus sudah menggantikan kematian kekal kita di atas kayu salib. Jadi natur roh kita yang diselamatkan. Bukan natur jasmani kita yang berdosa ini, enggak. Sebab natur jasmani kita yang berdosa ini akan kembali menjadi tanah dan debu. Itu sudah ada nubuatannya di dalam Kejadian 3:19. Yesus katakan apa? Allah katakan apa? Kamu nanti akan kembali menjadi tanah dan debu. Itu salah satu bentuk vonis Allah yang ada di dalam Kejadian 2 ayat 17. Dan kita semua pasti mati dalam kedagingan. Itu pasti. Tapi natur roh kita akan diselamatkan. Nah, yang saya katakan kita bisa jatuh dalam dosa siapa? Karena itu. Karena natur daging kita natur yang berdosa. Tapi dosa yang ada di dalam tubuh daging kita yang berdosa ini, perhatikan, sudah tidak ada mautnya lagi. Sebab Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Nangkap saudara. Jadi kapanpun saudara Anda mati dipanggil kematian, kita masih masuk dalam kerajaan surga. Tapi pertanyaannya, betul nggak saudara sudah beriman? Betul nggak saudara terang dunia? Ini poin penting yang sudah saya pahami. Nah, cirinya apa? Tadi kan saya katakan ada kedisiplinan rohani, ada kesadaran roh. Yaitu kesadaran rohani dalam pertobatan. Artinya setiap kita jatuh dalam dosa, pasti kita bertobat, pasti kita bilang, Tuhan ampuni saya. Itu pasti. Jadi pertobatan itu bukan seminggu sekali. Pertobatan itu bisa terjadi puluhan kali setiap hari yang kita lakukan. Setiap kita jatuh dalam dosa, roh Allah yang ada di dalam roh kita pasti selalu memberi kesadaran rohani untuk kita bertobat, dan bertobat. Itu pasti. Saya bertobat setiap hari mungkin bisa 5-10 kali setiap hari. Setiap saya jatuh dalam dosa, Roh Kudus pasti mengingatkan saya. Pasti mengingatkan. Akhirnya saya, oh iya, Tuhan ampuni saya. Jadi pertobatan tuh bukan berarti masuk kamar berpuasa apa enggak. Cukup ketika kita jatuh dalam dosa, kita cuma berkata, Tuhan ampuni saya. Selesai. Tuhan ampuni. Itu pertobatan. Nah, pertanyaan saya, berapa kali saudara bertobat setiap hari? Kalau saya lebih dari 2, 3, 5 kali setiap hari, saya pasti bertobat. Sebab itu adalah kesadaran rohani yang Roh Kudus berikan. Itu ciri-ciri adalah Kristen sejati, beriman sejati, atau orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, atau yang disebut kamu adalah terang dunia. Kalau betul itu sudah, walaupun kita hidup di dalam waktu yang jahat ini, kejahatan itu nggak akan bisa mengatur dan menguasai kita. Sudah ngerti? Contoh aja yang simpel. Ini ruangan ini dimatiin semua, gelap nggak? Gelap nggak? Gelap. Tapi ketika terang ada, gelapnya ada nggak nih? Nggak ada, cuma temboknya ini hitam. Betul. Tapi nggak ada kegelapan karena ada terang. Bisa nggak kegelapan menguasai terang ini? Selama ini masih nyala lampu, bisa nggak? Demikian juga saudara dan saya, kita terang dunia, berarti kegelapan yang ada di dunia ini, kuasa gelap yang menguasai waktu ini tidak akan mempengaruhi saudara dan saya. Jadi kita selalu berjalan bersama terang Kristus. Pengakuan Yesus di dalam 7 pernyataannya, satu-satunya Yesus katakan apa? Akulah terang dunia. Betul? Dan itu ada pada saudara dan saya. Sudah dikasih dalam Tuhan. Ayat yang ke-9. Apakah untungnya pekerja dari yang dikerjakan dengan berjerih lelah? Saudara, setiap hari kita bekerja, betul? Ada yang kerja, ada yang usaha, betul nggak? Nah, saya juga latar belakang tadinya pengusaha, saudara. Tapi saya udah ambil sikap full time. Jadi saya udah nggak usah lagi, saudara. Jadi hidup dari pelayanan. Nah, ketika kita berusaha atau bekerja, tentu
urusannya apa sih, ujung-ujungnya apa sih? Nyari apa? Nyari duit, betul nggak? Ini betul nggak? Betul benar? Atau bukan? Kalau di sini bukan kali ya? Saya ketika jadi pengusaha sudah cuma target satu, dapat uang sebanyak-banyaknya, dapat untung segede-gedenya, kan begitu? Dosa? Enggak dosa. Enggak dosa. Sebab kalau kita betul terang dunia, kalau betul kita anak-anak Tuhan, betul Kristen sejati, berarti pekerjaan usaha yang kita kerjakan itu anugerah Tuhan juga. Tuhan percayakan kita untuk dagang, untuk bekerja, itu anugerah. Jalankan itu dengan penuh tanggung jawab. Dan ketika saudara dan saya diberikan tanggung jawab sama Tuhan, satu pekerjaan susah, tapi kita menjalankannya dengan enak-enak, dengan santai-santai, itu artinya apa? Berjerilah, artinya nggak ada artinya. Itu maksud ayat 9. Jadi artinya apa? Kalau kita bekerja, kita berusaha, libatkan Tuhan terus dalam pekerjaan dan usaha kita. Amsal katakan apa? Di dalam pasal 3. Akui Dia dalam segala laku kita. Artinya melibatkan Tuhan sepenuhnya. Bahwa Dia ada bersama kita bersama Dia, dan Dia ikut campur dalam usaha atau pekerjaan kita. Dan tentu usaha pekerjaan kita semua sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 10, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia, untuk melelahkan diri. Nah, ini ayat 10 ini agak membingungkan, saudara, kalau kita nggak ngerti ya. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah. Berarti kalau kita percaya usaha kita, pekerjaan kita dari Tuhan, ya, itu dikatakan melelahkan diri. Artinya apa sih? Nggak ada artinya gitu. Kok bisa? Nah, maksud dari si penulis pengkhotbah ini ayat 10, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Artinya apa? Apapun yang Tuhan kasih tanggung jawab buat kita dalam usaha, dalam bekerja, kalau kita tidak melibatkan iman kita, itu semua nggak ada artinya. Itu maksudnya. Artinya ketika saudara dan saya bekerja, berusaha, kita lakukan dengan iman bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, yang kita terima sepanjang hari itu adalah berkat dari Dia. Dan kita punya tanggung jawab. Dari berkat itu tentu kita harus kelola untuk kemuliaan nama Tuhan. Pertanyaan saya, saudara nggak usah jawab, tapi jawab dalam hati. Dalam usaha saudara, pekerjaan saudara, dalam 1 bulan, berapa keuntungan yang saudara dapat? Nggak usah jawab, jawab dalam hati. 1 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta. Yang tahu kan saudara sama Tuhan, sama setan, 3. Pertanyaannya, kalau kita percaya itu berkat Tuhan, berarti kita punya tanggung jawab untuk mengembalikan persepuluhan. Persepuluhan bukan untuk pendeta, saudara, untuk rumah Tuhan. Dan di dalam rumah Tuhan ini ada imam-imam. Ya, imamnya di sini siapa? Pendeta Hasan. Jadi saudara memberikan persepuluhan bukan untuk Pak Hasan, tidak, tapi untuk gereja rumah Tuhan. Nah, di dalamnya Pak Hasan yang mengelola, yang dipercayakan Tuhan. Jangan sudah berpikir kasih persepuluhan, oh enak banget Pak Hasannya, nggak kerja, enggak. Kita berkata bawa ke rumahku. Nah, nanti di dalam rumah Tuhan ini ada yang namanya imam, yaitu imamnya di sini adalah Pak Hasan, dia yang mengelolanya, tentu dengan penuh tanggung jawab. Pertanyaan saya, berapa banyak saudara persepuluhan? Jujur nggak saudara bawa persepuluhan kepada Tuhan? Kalau sudah percaya usaha saudara, berkat yang saudara terima setiap hari adalah dari Tuhan, pasti saudara punya tanggung jawab. Tuhan, ini persepuluhan yang aku balikan kepada Allah, sebab itu milik Tuhan. Itu nggak bisa enggak, itu udah menjadi satu hukum. Persepuluhan itu bukan persembahan yang seperti biasa, persembahan ini dan itu, tidak. Tapi persepuluhan adalah hukum, perintah Allah kepada saudara dan saya, bawalah persepuluhan, itu hukum. Berarti kalau perintah atau hukum, saudara dan saya wajib mentaatinya. Apakah membuat saudara jadi miskin? Enggak. Sebab Yesus katakan apa? Puji aku
Aku akan buka tingkap langit, berkat dicurahkan. Itu janji Tuhan. Bohong enggak? Orang bisa bohong, tapi Tuhan nggak bisa bohong. Kalau sudah membawa dengan penuh tanggung jawab, ini Tuhan bagianmu, aku kembalikan. Percayalah, Tuhan gak akan berhutang. Ya. Nah, yang ke-11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, ini bicara kairos Tuhan. Ini bicara intervensi Tuhan. Jadi saudara dan saya, dalam kehidupan kita setiap hari, ketika kita hidup dalam kuasa kegelapan, hidup dalam waktu yang jahat, percayalah ada intervensi Allah yang selalu menjaga dan melindungi kita dari segala hal, serangan-serangan si jahat. Ada perlindungan, ada kairos Tuhan yang selalu menjaga kita. Bagaimana sih supaya kita mengalami kairosnya Tuhan? Saudara, mengalami kairos Tuhan itu bisa terjadi setiap hari. Ada banyak hamba Tuhan juga bilang, oh kairos Tuhan itu enggak setiap hari. Bohong. Saya katakan setiap hari kairos Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan saya. Buktinya apa? Apa sih caranya untuk menghadirkan atau kita atau waktunya Allah ada di dalam kehidupan kita, intervensi Allah kita alami setiap hari. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 firman Tuhan katakan apa? Coba ditayangin, ini ayat terakhir saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Apa? Baca. Apa? Tetaplah berdoa. Nah, kata tetaplah berdoa ini bicara dalam bahasa aslinya. Tetaplah berdoa dalam bahasa ini artinya setiap detik. Itu dalam bahasa aslinya. Artinya setiap detik kita selalu terhubung dengan Tuhan. Ini pengertian tetaplah berdoa, setiap detik kita berhubungan dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Kalau hubungan kita orang tua dengan anak, suami istri itu tidak tetap berdoa karena kita terjarak ada jarak, betul? Misalnya istri kita di rumah, suami kita lagi bekerja atau kita bekerja. Orang tua kita di rumah, kita lagi sekolah atau lagi bekerja atau lagi kuliah atau lagi sekolah. Terhubung kan? Ya kan? Tapi kalimat tetaplah berdoa artinya apa? Sudah dan saya setiap detik terus terhubung dengan Dia. Nah, ketika saudara dan saya terhubung dengan Dia, itulah saatnya saudara kita tahu kita ada di dalam waktunya Allah, kairosnya Tuhan. Jadi berarti kairosnya Tuhan itu setiap detik kita bisa alami kalau kita terhubung dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya, kalau kita terhubung dengan Tuhan, bisa nggak kita berbuat dosa? Jatuh dalam dosa bisa. Karena natur daging ini tetap selalu membawa kita ke dalam hal-hal yang berdosa, itu pasti. Apa relasinya dengan tetaplah berdoa? Apa hubungannya antara tetap berdoa dengan jatuh dalam dosa? Ada. Tuhan jadikan kita ini bukan sebagai robot, saudara. Betul? Betul benar? Betul kan? Jadi Tuhan kasih kita kehendak bebas. Tetapi kehendak bebas kita adalah kehendak bebas yang dalam kontrolnya Tuhan. Tuhan gak melarang kita, Tuhan gak mengkat kita begini. Hari ini kamu gak berbuat dosa. Enggak, kita bukan robot. Kita masih ada kehendak bebas untuk berjalan sesuai dengan kebebasan kita dalam natur daging kita ini. Berarti kita masih bisa jatuh dalam dosa, tapi bukan hidup dalam dosa. Orang yang selalu berdoa bisa jatuh dalam dosa. Setiap hari itu pasti. Nggak mungkin enggak. Tapi Tuhan katakan apa? Pertobatan. Dan pertobatan terjadi setiap hari. Sudah yang kasih dalam Tuhan. Saya tidak bisa panjangkan khotbah ini, tapi saya percaya kalau sudah simak firman ini dan membuka hati, engkau akan bisa memahami dan mengerti dan menangkap pesan Tuhan ini. Saya minta imam musik naik ke atas. Dan saya minta saudara bangkit berdiri.
Kita akan nyanyikan satu lagu, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Pengertian segenap hati di sini, saudara, adalah satu sikap di mana ada kesungguhan kita untuk terus mau belajar mengasihi Tuhan setiap hari. Ada perjuangan, ada kerinduan yang terus kita bangun bahwa kita betul-betul mau mengasihi Dia. Ada keseriusan untuk kita mau mengasihi Dia. Nyanyikan ini, saudara, dengan kesungguhan hati saudara. Biarlah lagu yang baru kita nyanyikan menjadi satu komitmen pribadi kita, bentuk kedisiplinan rohani kita. Saudara, kalau kita mau merenungkan dan mau jujur sama Tuhan, apakah betul kita mengasihi Dia? Saudara, Tuhan tahu kadar hati kita masing-masing, seberapa besar kita mengasihi Dia. Lebih besar mana kita mengasihi Dia, atau mengasihi diri kita, mengasihi aset-aset kita, kekayaan kita, mengasihi orang-orang terdekat kita? Lebih besar mana? Dia tahu. Dia nggak bisa didustai oleh kita. Dia nggak bisa kita bohongi dengan perkataan kita, lagu kita, walaupun suara kita mungkin bagus. Saudara, kita perlu jujur sama Tuhan. Kita perlu Roh Kudus yang ada di dalam roh kita
untuk membantu dan menolong kita agar secara bertahap kita terus belajar mengasihi Dia. Yang mungkin saat ini kadar kita mengasihi Tuhan cuma 10%, 20%. Tapi percayalah, kalau kau melibatkan Roh Allah, kau pasti bisa secara bertahap. Sebab mengasihi Allah adalah salah satu bentuk kedisiplinan rohani kita. Kita nggak mungkin bisa menjadi pelaku firman. Kita nggak mungkin bisa jadi terang dunia di tengah kegelapan ini kalau kita tidak mengasihi Dia. Sebab mengasihi Dia itu bukti kita beriman, bukti kita punya relasi dengan Dia, bukti kedisiplinan rohani kita, bukti kesadaran rohani kita. Memang kadar kita mengasihi Tuhan itu masing-masing nggak sama. 10% aja udah bagus, saudara. Tuhan senang. Tapi Tuhan mau jujur. Mari katakan, Tuhan tolong saya. Roh Kudus mampukan saya untuk level saya mengasihi Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Sudah yang kasih dalam Tuhan. Kita bohong besar kalau kita katakan aku mengasihi Tuhan tapi kita nggak mengasihi sesama kita. Orang yang mengasihi Allah, dia pasti mengasihi sesamanya. Termasuk musuh-musuhnya, orang yang menyakiti, mengecewakan kita, yang merugikan kita, yang mungkin juga mendiskreditkan kita, yang membuli kita, yang membenci kita. Tapi kalau kita punya kasih Allah, kalau kita mengasihi Dia, kita pun akan bisa mengasihi orang yang menyakiti kita, dan kita bisa mengampuninya, saudara. Minta Roh Kudus agar menolong kita, agar level kasih kita kepada Tuhan semakin hari semakin naik, dan bersama Roh Kudus kita akan mampu. Nyanyikan ini sebagai lagu komitmen kita kepada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Nanti saya bertugas, saya minta maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman yang telah kami dengar pada hari ini. Firman yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Deni Yunus, yang sudah menjadi saluran berkat buat kami semua pada pagi hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan dan pelayanan Pendeta Bapak Deni dimanapun hamba-Mu ini berada, Tuhan, dan dimanapun hamba-Mu ini melayani, Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan
dapat menjadi berkat bagi gerejamu di tempat ini Tuhan. Bapa sendiri yang menyertai, melindungi, dan memberkati kami semua dalam usaha, pekerjaan, studi, dan kegiatan apapun yang jemaatmu kerjakan saat ini. Tuhan melihat jerih lelah kami. Tuhan melihat upaya kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menurunkan berkat kami satu persatu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. This is your house. This is your home. This is your house, this is your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, this is your home. We welcome you today. This is your house, this is your house, this is your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, this is your home. We welcome you today. We welcome you today. We welcome you Saudara-saudara, Kamis ini kita ada persekutuan doa di rumah Bapak Stephen di Grand Taruma. Jadi khusus untuk Kamis ini keluarga Bapak Stephen mengundang kita untuk persekutuan doa di rumahnya jam 7 malam di perumahan Grand Taruma. Nanti alamatnya nanti saya share ya. Jam 7 malam hari Kamis ini. Kemudian hari Minggu tanggal 28 Januari akan dilayani oleh Bapak Pendeta Haryanto Setiawan. Jadi minggu depan jam 10 itu kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Haryanto Setiawan. Terima kasih buat persembahan saudara. Untuk siang ini saya mewakili Bapak Gembala mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Denny di tempat ini, karena Bapak Gembala saat ini sedang melayani di GBI Orchard di Jalan Pangeran Jayakarta, Jakarta. Terima kasih saudara-saudara. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Doa penutup oleh Bapak Denny dan doa berkat oleh Bapak Denny. Saya persilakan. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, Kau sudah berfirman kepada kami, Kau sudah mengingatkan kami bahwa kami hidup dalam waktu yang amat dan sangat jahat. Kami hidup dalam waktu kegelapan. Kami hidup dalam kuk dosa si iblis, dan kami ada di dalamnya. Tapi kami percaya firman-Mu berkata, dan Kau sudah memberikan kepada kami status sebagai terang dunia. Dan kami tahu sebagai terang dunia, kuasa gelap apapun juga tidak akan bisa mengganggu kami, menjamah dan mendekati kami. Tetapi sebagai terang dunia, firman-Mu sudah mengingatkan kami bahwa orang yang memiliki terang dunia pasti dia sudah beriman sejati. Orang yang beriman sejati pasti dia punya kedisiplinan rohani, dia punya kesadaran rohani. Bapa, kami sadar sebagai manusia seringkali kami lebih berkiblat kepada kehendak daging kami yang bersumber dosa. Kadang-kadang kemalasan rohani masih ada dan menghiasi dalam hidup kami. Dan kami minta pada siang hari ini, Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, sebab Engkau ada dalam roh kami. Engkau yang memberi kekuatan, kemampuan buat kami, agar kami terus dalam hidup kami bisa mendisiplinkan rohani kami.
Sebab tanpa Roh Kudus kami tidak akan mampu. Tapi Engkau sudah berikan Roh Kudus buat kami Bapa. Berarti bersama Roh Kudus kami akan mampu mendisiplinkan rohani kami. Dan kami percaya dengan kedisiplinan rohani kami akan punya waktu banyak. Kami akan selalu ada waktu berintim dengan Tuhan, ada waktu berfellowship dengan Tuhan, membaca merenungkan firman Tuhan setiap hari, dan juga kedisiplinan rohani juga lah yang mengingatkan, menyadarkan kami untuk kami melibatkan Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Kami percaya ketika kami melibatkan Tuhan, berkat Tuhan selalu ada bersama kami. Berkat Tuhan akan kami terima, berkat yang melimpah akan kami nikmati. Sebab dari berkat itu juga Tuhan tahu kami akan memuliakan Tuhan, kami akan mengembalikan ke pekerjaan Tuhan. Roh Kudus, Engkau juga yang memberikan kepada kami kesadaran rohani. Sebab kesadaran rohani itu muncul dari hadirnya Roh Kudus, di mana Roh Kuduslah yang mengingatkan kami untuk kami selalu hidup dalam pertobatan demi pertobatan setiap hari. Kami sadar setiap hari kami pasti jatuh dalam dosa, tapi kami tahu ada Roh Allah, ada Roh Kudus yang selalu menyadarkan kami untuk kami segera menyelesaikannya dalam pertobatan demi pertobatan. Terima kasih Bapa, sebab Engkau membenarkan kami bukan karena perbuatan baik kami. Engkau membenarkan kami karena Engkau sudah pilih kami sebelum dunia ada, dan Engkau sudah anugerahkan iman itu kepada kami. Dan dengan iman kami percaya hidup kekal sudah kami terima, keselamatan yang pasti sudah kami terima, janji Tuhan pasti kami terima. Terima kasih Bapak buat semuanya ini. Kami percaya kami pulang dari tempat ini membawa sukacita surgawi, membawa sukacita firman Tuhan, dan kami akan diubahkan. Dan kami sekarang tahu kami hidup dalam waktu yang gelap, tapi kami tahu kami adalah terang dunia, sehingga kegelapan apapun tidak akan pernah menyentuh dan mengganggu kami. Terima kasih Bapa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, buka hatimu, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang akan terus menyertai dan memelihara saudara. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.